Oke, selamat pagi guys. Kali ini aku akan ajak kalian untuk ke kota Elstal, teman-teman. Merupakan kota kecil yang berada di Provinsi Padang-Württemberg, dan ini adalah sekilas perjalananku ke kota tersebut. Dan inilah pemandangan di sekitarnya ya, teman-teman. Kelihatan putih semua karena sekarang sudah memasuki musim salju ya, teman-teman. Kita akan coba lihat apakah menarik menurut kalian kota Erstal ini seperti apa ya. Oke, halo guys, selamat pagi menjelang siang. Kali ini aku akan ajak kalian main ke kota Elzah, teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah kota dan menjadi stasiun terakhir, sehingga kalau kalian ingin melanjutkan perjalanan lain, kalian harus transit dan juga pindah menggunakan bus ya. Misalnya kalau kalian ingin menikmati keindahan Elzah ketika musim dingin di atas gunung ya, kalian bisa menggunakan bus yang tidak jauh ya, dari stasiunnya itu cuma mungkin 2-3 menitan jalan kaki. Dan ini biasa kalau aku liburan ada waktu, daripada suntuk di rumah, aku juga sering jalan-jalan seperti ini. Dan tepatnya ini aku ada di Kesselweg. Jadi ada sebuah jalan itu menyusuri sungai di tengah kota ya. Dan ya, semoga kalian terhibur dengan perjalanan-perjalananku ketika liburan seperti ini ya. Dan mari kita mulai perjalanan kali ini di kota Elzah di Baden-Württemberg. Dan selamat menikmati dan semoga kalian terhibur. Oke, stasiunnya ini ada di atas sini ya, teman-teman. Ya cuma sekitar 2-3 menit dari pintu masuk Kesselweg-nya. Dan ini adalah jembatan menuju kota, tapi ini aku akan menyusuri dulu sepanjang aliran sungai ini aja. Terus nanti terakhir ke kota tuanya itu seperti apa, aku akan tunjukkan kepada kalian nanti. Oke guys, kita mulai perjalanan kali ini di Elzah, tepatnya di Kesselweg ya. Menyusuri sungai dan juga turun salju. Berhubung aku datang agak siang ya, teman-teman. Di jalannya udah dibersihin, jadi enak banget. Kalau kalian datang lebih awal mungkin saljunya masih banyak di tengah jalan. Dan ini sudah dibersihkan, kalian bisa lihat jalan kendaraan atau jalan trotoar ini udah kelihatan bersih, cuma di samping-sampingnya aja masih utuh ya. Oke, dan ini adalah pemandangan dari jembatan dan juga jalan utama dari Elzah, teman-teman. Tepatnya di sana. Dan di beberapa bukit itu terdapat perumahan warga yang mempunyai budget yang cukup. Mereka mendirikan di tempat-tempat yang eksklusif. Hanya beberapa orang yang bisa mendirikan di atas sana. Jadi mereka ingin mendapatkan sesuatu yang eksklusif, sehingga bisa menikmati keindahan dari kota Elzah ini dari tempat yang strategis ya. Dan dari tempat tinggalku ini ya sekitar 29 kilo. Di depan sana terdapat sebuah plang ya, kota Freiburg, sekitar 29 kilo dari Elzah ini. Aku nggak lihat tanggal, ternyata hari ini ya hari Selasa, tanggal merah sehingga banyak toko-toko yang tutup. Jadi kita bisa menikmati kota Elzah ini ya dengan leluasa ya. Oke, cuaca sangat berembun, tapi ya baguslah untuk kita pengambilan video dan juga dokumentasi kali ini.
Jadi ketika salju itu ya mereka punya ciri khas tersendiri ya. Dan ini adalah monumen yang ada di tengah-tengah kotanya, dan kita coba akan ke kota tuanya ketika winter itu seperti apa ya. Kalau kalian mempunyai jiwa petualang ya, kalian bisa naik ke perbukitan yang ada di sekitar sini teman-teman. Jadi treknya juga tidak terlalu menantang, tapi ya cukuplah untuk menghibur diri kita ketika liburan di musim dingin seperti ini. Jadi semua toko dan pusat perbelanjaan yang ada di sini 95% tutup. Cuma beberapa tempat aja yang buka. Toko seperti doner kebab itu makanan. Dan inilah pemandangan dari toko yang ada di sini teman-teman. Tidak terlalu banyak pilihan, suasananya sangat tenang banget. Kita akan coba survei ya. Ini adalah dan setengah besar sini. Dan di sini teman-teman pusat dari perbelanjaannya. Ya berhubung kota kecil juga pusat perbelanjaannya juga tidak terlalu besar teman-teman. Ada restoran, kafe, hotel, bistro seperti itu, pension. Coba kita masuk sebentar ya, lihat di dalam ada apa. Karena aku kedua kali sini tapi belum pernah masuk ke arah di sini. Oke, di sini ternyata ya satu blok gitu aja. Tidak terlalu ada hal yang menarik ya di sini. Oke, kita coba balik dan mengelilingi kota ini. Yang salah satu hal yang aku sukai di kota-kota kecil seperti ini ya, tentu saja ketenangannya ya. Karena di kota yang lumayan besar seperti Freiburg tentu sangat ramai dan apa ya, tingkat kebersihannya itu juga kurang ketika terlalu banyak imigran. Di sini imigran ada tapi tidak terlalu banyak seperti halnya yang ada di Freiburg ya.
Kalian bisa lihat sendiri ya ketenangan yang ada di kota kecil seperti ini. Ya, berhubung tanggal merah sampai sekarang udah jam hampir 12 ya. Dan ini adalah monumen yang ada di sini. Nggak tahu kemarin pasar Natal mereka mengadakan di mana ya. Biasanya dekorasi juga masih. Oh, di sini ternyata. Di sini ada pasar mingguan ya. Hari apa tadi aku lihat? Hari Selasa dan Sabtu. Oke, dan ini adalah start mukanya teman-teman. Ya cuma seperti ini. Bagi kalian yang tidak menyukai kesepian, mungkin ini terlihat atau kalian rasa mungkin apa ya, membosankan perjalanan di kota-kota kecil seperti ini. Tapi itu ya mungkin terbalik dalam kehidupan aku sehari-hari ketika di Jerman seperti ini. Aku dengan jalan kaki terus melihat bangunan-bangunan tua yang ada di kota kecil di Jerman seperti ini. Aku nggak tahu itu, kayak merasa ada kepuasan tersendiri dalam hati itu. Kalau aku dulu cuma mengambil video maksudku beberapa foto video untuk koleksi di Facebook. Tapi sekarang aku sempatkan untuk pengambilan video agak panjang ya untuk koleksi di YouTube. Dan mungkin nanti di Facebook aku juga akan secara rutin ya membagikan koleksi video dan foto yang aku dokumentasikan ketika liburan seperti ini teman-teman. Oke, dan ini adalah bangunan dari Balai Kota Elzas teman-teman. Ya seperti biasa, seperti halnya di Indonesia, ketika balai kota dibangun itu ya lumayan megah dibandingkan dengan bangunan-bangunan lainnya ya. Dan ini adalah galeri kota. Jadi sebuah bangunan yang berlebihan dan cukup unik ya, sebuah kijang. Dari sisi lainnya itu seperti ini, jalan yang ada biasa. Kita kali ini cepat jalan sampai mentok dari kota ini, terus nanti kita balik lagi. Karena sampai sini aku belum pernah ya jalan kaki sampai ujung jalan sana. Oke guys, dan ini kita sudah hampir nyampe di di ujung dari kota Elzas.
Di ujung kota, kota ini ada sebuah kafe konditor, jadi kafe dan ada kue hangat lah kalau bahasa gampangnya itu. Tapi kali ini juga sedang tutup, jadi mungkin dari sini kita akan balik lagi dan melihat kota tua dari sudut lainnya. Oke guys, setelah jalan kaki sekitar 30 menitan ya, ini aku ada di salah satu penghujung kota Elza, ada di sebuah jembatan. Jadi ya tidak ada hal yang begitu menarik di sini. Cuma ada sungai ketika musim dingin seperti ini, air terjun kecil di belakang sono. Dan di sekitar sini perumahan warga yang hampir tidak ada ya, cuma beberapa 2-3 orang yang aku lihat tadi di jalanan karena ini ya tanggal merah liburan. Dan di belakangku ini ada sebuah taman untuk bermain ya. Ya di belakang sana, di belakang pohon-pohon ini, dan di sini ada tempat untuk istirahat ya. Mungkin kita minum-minum dulu dan juga ngerokok untuk isi energi sambil mengambil video dan mendokumentasikan keindahan kali ini di kota Elza, salah satu kota kecil yang penduduknya juga tidak terlalu banyak, tapi untuk melepas kepenatan ketika liburan seperti ini teman-teman. Oke, jika kalian lihat ini ada bebek-bebek yang bagus ya, yang warnanya biru, kuning, abu-abu di sana. Dan kita akan foto ya, nyebrang jalan, kita lihat taman untuk bermainnya. Oke, dan di sini udah 70% ya, airnya itu sudah membeku. Jadi sekarang jalur ini adalah jalur untuk pejalan kaki. Nanti coba kita telusuri ya, seperti apa keindahan dari kota Elza ini. Oke guys, dan kali ini aku akan ajak kalian untuk ke salah satu spot yang ada di sini yang menjadi tempat para wisatawan. Kalian bisa lihat di belakang sini. Ini adalah mini waterfall air terjun mini. Jadi orang sini juga senang bikin plesetan kayak gitu. Ini sebenarnya adalah sebuah dam ya, sebuah dam yang ada di sini. Tapi ketika musim dingin itu, jadi sebagian besar dari dam ini menjadi beku, dan kalian bisa lihat hampir 70% itu sudah menjadi batu. Dan nanti aku akan tunjukin kalian bagaimana keadaan yang di atas dari dam ini, karena hampir semuanya itu menjadi beku, ternyata bagian bawahnya itu masih cair ya teman-teman. Oke, tetap dalam channel YouTube ya, Savana Photographer dalam perjalanan kali ini di kota Elza ya teman. Waduh, nampak beku ini di situ. Oke, dan ini merupakan jalur yang harus kita lalui untuk untuk sampai ke sini ya. Kalian bisa lihat di sini, kelihatannya sangat indah banget. Dan aku akan tunjukkan bagaimana pemandangan di atas dari dam ini. Jadi dam ini sendiri teman-teman ini ya berada di samping perumahan warga ya. Kalian bisa lihat sendiri di sekitar sini itu banyak banget perumahan warga.
Dan ini jalan setapak yang kita lalui tadi. Dan di sekitar sini merupakan apa ya? Mungkin pabrik atau apa ya, area bermain ya, sebuah taman bermain untuk anak-anak ya. Dan ini pemandangan dari atas dari bendungan ini. Dan di depan sana itu ada perumahan atau mungkin pusat kontrol ya dari dam ini teman-teman. Sayang sekali dari jalur depan sana itu aku tidak melewati tadi. Jadi kita lewati ini aja dan coba kita ekspor daerah ini seperti apa ya di sini. Oke guys, dan sekarang ini adalah jembatan kayu yang harus kita lalui untuk menuju kota tuanya ya. Jadi tadi aku udah menyeberang dan melihat dam tadi yang telah kita kunjungi, dan sekarang kita harus melewati jembatan ini untuk menuju kota tuanya teman-teman. Ya hanya jembatan biasa, tapi ya cukup baguslah untuk kita dokumentasikan. Dan jalur Visono itu adalah menuju dari balai kota tadi yang telah kita lewati ya. Dan ini adalah jalurnya, jembatan kayu ya. Ini ya mungkin cukup bersejarah ya, karena dari perjalanan tadi hanya satu jembatan ini yang ada di kota Elza ini teman-teman. Dengan view winter seperti ini, kalian bisa lihat ini seperti film-film yang ada di televisi atau di Hollywood mungkin kalian kalau sering melihat. Tapi sayang seperti lahan-lahan seperti ini itu privat ya, jadi cuma dimiliki segelintir orang aja yang ada di sini. Tapi mereka secara umum itu menulis ini lahan pribadi tidak boleh dilewati orang umum gitu tulisannya. Ya tidak ada hal menarik dan mungkin penjelasan dari jembatan ini dibangun tahun berapa, tapi cukup bagus untuk kita dokumentasikan kali ini untuk kita tayangkan di channel YouTube selanjutnya ya teman-teman. Oke guys, kita lanjutkan lagi perjalanan kali ini menuju kota tua dari Elza. Ya semoga ada hal-hal menarik yang bisa kita temukan di sana nanti ya. Dari ini adalah jalur sungai yang kita video tadi, dari dam tadi yang mengalirnya ke sini teman-teman. Oke, dan sekarang aku tepat di sebuah gereja kebanggaan dari warga Elza ini. Aku dulu datang ketika tutup sehingga aku tidak bisa masuk, dan hari ini kelihatannya dibuka ya. Ini ada sebuah bangunan yang unik ya, seperti kayu. Ini didirikan tahun 1984 ya. Nggak tahu ini perumahan warga atau jadi museum. Dan di sana itu ada patung Yesus, dan di sini gerejanya ya. Kita akan coba masuk dan mendokumentasikan di dalamnya itu seperti apa. Tentu ya tidak ada hal yang terlalu mencolok ya perbedaannya, karena rata-rata di sini gereja Kristen dan juga Katolik. Tapi kita coba aja lihat dan memvideokan bagaimana keadaan dari gereja ini teman-teman. Dan di dalamnya itu pemandangannya seperti ini teman-teman. Di gereja, walaupun di Indonesia aku sama sekali belum pernah masuk gereja, di sini setiap kali aku berjalan di kota tua atau dimanapun itu, rata-rata yang aku kunjungin malah gereja seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat bagaimana konsep dan juga arsitek dari gereja yang ada di kota Elza ini. Di tembok-temboknya itu ya pastinya terdapat patung-patung tentang perjalanan atau kisah-kisah
yang ada di agama Katolik ataupun Kristen ya teman-teman. Oke, dan sekarang menunjukkan pukul 1:30 ya teman-teman. Beginilah pemandangan dari sekitar gereja yang ada di Elsa ini teman-teman. Oke, dan kali ini kita akan lanjutkan perjalanan ya untuk ke stasiun Elsa, dan kita coba akan mengeksplor kota-kota lainnya ya, berhubung masih ada waktu dan perut juga belum lapar. Nanti kalau sudah lapar kita akan mampir sebentar untuk mengisi perut makan siang kali ini.